Hai, ketemu lagi bersama saya Vidya Dwina Paramita di Selasa bersama Vidya. Masih ngomongin soal emosi nih teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu kan bahwa ada video yang teman-teman bisa akses dan bisa pelajari tentang emosi. Nah, videonya tuh ini. Nah, teman-teman bisa pelajari kulik-kulik apa sih sebetulnya yang terjadi pada anak dan mungkin juga orang dewasa ketika sedang mengalami berbagai jenis emosi. Nah, lalu ada video lanjutannya yaitu tentang validasi emosi. Di situ saya buat video itu karena banyak yang tanya nih, kenapa kok kalau anak divalidasi emosinya kok makin lama malah makin kenceng nangisnya gitu. Nah, videonya yang ini. Nah, kali ini saya mau melanjutkan tentang validasi emosi. Nah, teman-teman, jadi emosi dan logika itu seperti timbangan. Jadi kalau emosi naik, logikanya turun nih, gitu ya. Jadi sebetulnya ada cara juga yang bisa kita lakukan supaya ketika kita memberikan validasi emosi tuh anak nggak malah berlarut-larut tenggelam dalam emosinya. Saya mau kasih contoh sebuah peristiwa yang baru-baru ini terjadi. Jadi saya lagi mengobservasi anak-anak di sebuah daycare gitu. Nah, ketika saya masuk tuh anak-anak baru bangun tidur siang. Jadi ada satu anak yang lagi duduk sendirian di meja makan gitu. Teman-teman yang lain tuh udah lagi main sore gitu di luar gitu di taman. Nah, anak ini lagi duduk sendirian, mukanya kelihatan baru bangun tidur. Terus salah satu caregiver kasih tahu saya, itu Bu Vidya, dia tuh lagi kangen sama papanya. Nah, begitu kedengeran nih papa gitu, pecahlah tangis anak ini. Jadi nangis beneran, sedih banget nangisnya gitu. Terus apa yang saya lakukan? Sebetulnya saya punya beberapa pilihan. Pilihan yang pertama saya bisa bilang, iya nanti kan ketemu ya sama papa ya. Terus saya langsung tarik, ajak gandeng anaknya langsung bawa ke taman untuk main sama teman-temannya. Nah, itu tentu saja tidak saya lakukan. Kenapa? Karena berarti saya seperti tidak mempedulikan atau saya jadinya menegasikan perasaannya dia. Saya langsung mengalihkan gitu ya. Itu tentu tidak boleh dilakukan. Tetot gitu. Nah, yang kedua, saya bisa memvalidasi tapi caranya gini nih misalnya ya. Aduh iya ya kamu tuh kangen banget sama papa ya. Iya papa gitu. Nanti dia nangis terus nanti saya gendong-gendong papa. Iya aduh kangen banget sama papa. Nah, validasi yang semacam itu kemudian akan membuat anak tenggelam dalam perasaannya. Dia makin nyusruk tuh ke perasaannya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya lakukan yang ketiga nih, cara yang ketiga. Cara yang gimana? Jadi waktu itu saya bilang, aduh iya Bu Vidya bisa lihat nih kayaknya kamu kangen banget ya sama papa ya. Jadi nada suara, mimik wajah juga menyesuaikan. Jadi saya berempati, saya bilang sama dia bahwa saya bisa memahami perasaannya dia. Nah itu dia emang pecah tuh, nangis kan, iya kangen banget sama papa. Aduh iya nih kayaknya gede banget nih nangis apa namanya kangennya gitu. Nih kangennya sama papa nih kangennya segini, segini atau segini gitu. Jadi saya ajak dia untuk merasakan sebesar apa sih emosi yang dia rasakan saat itu gitu. Terus dia sambil nangis sedih banget, terus pelan-pelan dia begini nih gestur tangannya, belum keucap sebesar apa, tapi dia kasih lihat ke saya gitu segini. Oh segitu tuh gede banget sih, emang kayaknya kangen banget nih sama papa gitu. Nah sebetulnya saya ngobrol, saya tanya ke dia tentang seberapa besar emosi yang dia rasakan saat itu sebenarnya saya lagi panggil-panggil logikanya dia nih, otak berpikirnya dia nih supaya naik gitu, supaya emosinya juga turun. Nah, terus habis itu saya bilang, "Oh iya, ini gede banget. Nah, sekarang kira-kira nanti tuh kalau ketemu papa, kamu mau ngapain?" Gitu. Dia masih nangis. Terus saya bilang, "Kak, saya kasih pilihan. Kira-kira nanti kalau ketemu papa, kamu mau tos, mau peluk atau nanti mau ajak papa untuk main bola bareng?" Gitu. Terus dia sambil terseduh-seduh, masih terseduh-seduh, tapi dia udah mulai bisa jawab. Dia bilang, mau peluk papa." Oh iya, bener ya. Nanti tuh bisa peluk papa. Terus nanti juga bisa tuh ajak papa main bola misalnya gitu. Jadi itu pun udah makin naik tuh logikanya dia gitu ya. Dan kelihatan nangisnya juga makin mereda, terus dia mulai usap-usap air matanya gitu. Terus di situ ada
apa namanya, snack sore, ada kudapan sorenya dia, terus saya bilang, "Oh ini punya siapa ya? Ada di sini ya?" Gitu. "Itu punya aku." Gitu. Oke, berarti momen itu adalah dia logikanya udah mulai naik dan emosinya udah turun gitu. Oke, nanti sebelum main sama papa, nanti kita makan dulu ini ya supaya makin kuat, nanti jadi makin semangat gitu. Udah, terus dia makan, saya bilang kalau, "Oh ya ini tuh kesukaannya Bu Vidya juga nih kudapannya, kok kita sama sih?" Gitu. Akhirnya jadi ngobrol. Terus setelah saya lihat dia udah lebih tenang, oke yuk kita ke apa namanya taman, yuk kita ke kebun untuk main sama teman-teman. Udah, terus dia main gitu. Jadi yang saya mau bilang adalah bahwa mengalihkan atau menegasikan emosi, misalnya cepet-cepet, ya udah deh kan nanti juga ketemu sama papa gitu ya. Itu berarti kita nggak kita nggak menerima emosinya dia gitu. Nah, tapi juga terus-terusan memvalidasi emosinya dia juga seringkali tidak membantu karena malah bikin anaknya makin nyusruk gitu. Jadi yang saya lakukan adalah terima dulu emosinya ya, seperti di video yang sebelumnya udah saya sampaikan, terima dulu emosinya, kemudian baru ajak dia untuk meregulasi. Ingat kan ya, di video sebelumnya saya udah sampaikan, terima dulu baru kelola. Sama kayak uang ya, kita terima dulu uangnya baru kemudian kita kelola. Emosi pun begitu. Emosi kita terima, kita kenali, kita tahu penyebabnya, kemudian baru kita bisa belajar menentukan respons apa yang nyaman dan aman untuk emosi yang sedang kita rasakan. Kira-kira begitu teman-teman. Silahkan dicoba, kalau udah dicoba atau ada yang mau ditanyakan, mau dibagi, mau sharing, boleh tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.